Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, cara sederhana akan membagikan solusi terhadap listrik yang padam. Ya, listrik padam itu memang kadang menjengkelkan ya, karena kita tidak bisa menonton televisi, tidak bisa mencharge handphone atau smartphone dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi padamnya listrik itu bisa menggunakan genset. Tapi menurut saya genset itu terlalu berisik suaranya. Kemudian ada polusi dari gensetnya. Juga kita harus mengisi bahan bakarnya. Ya. Nah, akhirnya genset itu saya ganti dengan yang namanya inverter. Nah, inverter ini berguna untuk mengubah arus DC dari aki yaitu 12 volt. Nah, itu diubah ke arus AC 220 volt. Ya, jadi listriknya sama dengan listrik di rumah kita. Walaupun ini tidak pure seperti listrik di PLN ya, tapi ini sudah cukup untuk menghidupkan kipas angin, televisi, dan lampu berukuran kecil. Ini sebenarnya hanya ini yang diperlukan untuk mengatasi listrik padam. Ini saya beli dengan harga 250.000. Nah, inverter ini bisa kita pasang pada aki kendaraan apabila kita tidak memiliki aki yang khusus untuk inverter ini. Jadi, apabila aki kendaraannya soak, kita tinggal melakukan starter menggunakan kaki atau kickstarter supaya aki di sepeda motor atau kendaraan itu terisi kembali. Namun bagi saya itu juga masih ribet sehingga saya membeli aki yang memang khusus untuk inverter ini di saat mati lampu atau listrik padam. Kemudian saya menggunakan ini yaitu lampu USB stick ya. Karena kebetulan di inverter ini juga ada USB-nya. Jadi lampu itu tinggal saya colokan ke sini. Karena ketika mati lampu atau mati listrik padam, itu saya lebih cenderung suka di rumah dan di dalam kamar sehingga saya perlu alat ini. Kemudian saya menggunakan ini colokan listrik untuk mencabang karena di sini hanya ada satu colokan. Apabila akinya sudah soak, saya menggunakan ini ya. Nah, ini charger aki. Charger aki ini juga saya beli seharga 130.000. Nah, ini charger akinya. Ya, lumayan lah. Bisa untuk mencharger aki. Ya, langsung saja ke penggunaannya. Di sini jangan sampai terbalik pada saat pemasangan ya. Ini merah, ini untuk positif. Sedangkan hitam ini untuk kutub negatif. Nah, karena saya kadang takut apabila salah memasang, akhirnya saya beri tulisan di sini merah dan di sini hitam. Jadi tinggal dipasang hitam ke hitam seperti ini. Kemudian merah ke merah. Nah, kemudian di sini baru kita nyalakan inverternya. Nah, maka akan nyala seperti ini. Setelah menyala, kita bisa mencolokkan. Nah, lampu USB-nya juga nyala sudah. Nah, ini sudah cukup untuk penerangan ketika listrik padam. Namun kita jadi tidak bisa menyalakan kipas angin sehingga saya pasang cabang di sini seperti ini. Nah, setelah cabang ini berhasil dipasang ya seperti ini, maka saya menggunakan ini. Di sini ada kipas angin.
saya letakkan di kamar. Nah, kipas angin ini saya pasang di sini seperti ini. Nah, dia bisa untuk menyalakan kipas angin. Nah, sehingga kamar juga sudah terasa sejuk dengan kipas angin ini. Nah, di kamar sendiri saya letakkan televisi berukuran kecil, ya, sekitar 14 inci. Jadi televisi kecil ini apabila lampu padam dan saya ingin menonton televisi, apalagi siaran bola, maka saya tinggal mencolokkan, ya, dari inverter tadi kita bisa menyalakan televisi. Agak keras. Nah, setelah terpasang, lihat ini boosternya juga nyala. Nah, dalam keadaan menyala, saya mencoba menyalakan televisi. Nah, jadi ini luar biasa ya bagi saya. Inverter ini sudah, ya, cukup lumayan lah, dengan hanya menggunakan aki, kemudian menggunakan colokan listrik, itu sudah bisa menghidupkan kipas angin dan televisi. Nah, kita juga bisa mencolokkan charger handphone, ya, di sini. Nah, di jumper yang, maksud saya di colokan yang dipasang tadi. Nah, ini charger handphone juga bisa dipasang, atau ini juga bisa dipasang menggunakan charger handphone, lampu USB stick tadi. Nah, ini dipasang seperti ini ke sini. Ini juga akan menyala. Nah, jadi multifungsi. Itu sebabnya saya suka ini. Yang jelas inverter ini juga tidak menimbulkan suara sama sekali. Jadi tidak berisik, ya. Tidak berisik. Kemudian apabila akinya habis, saya bisa menchargernya ketika listrik sudah kembali menyala. Nah, ini berhasil. Lumayan. Jadi dengan begini, ketika mati lampu atau listrik padam, agak tidak terpengaruh, ya. Nah, ini kita matikan televisinya. Jadi setelah ini kipas juga sudah. Cara menchargernya apabila akinya sudah mulai soak atau drop, itu sangat mudah, ya. Yang kita perlukan hanyalah mencolokkan aki ini, maksud saya mempasangnya pada charger ini. Nah, memasangnya juga sama seperti tadi. Merah ini untuk positif, kemudian hitam untuk negatif. Nah, di sini chargernya menyala, maka selanjutnya kita hanya perlu mencolokkan ini ke colokan listrik, ya. Mohon maaf karena saya melakukan pengambilan video sendiri, jadi agak susah, ya. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, bar atau indikator charger juga sudah menyala. Nah, ini indikator chargernya kan berjalan. Bagaimana jika akinya penuh? Jika aki itu penuh, maka indikator ini sudah berhenti atau tidak berjalan. Nah, ini menurut saya adalah cara sederhana bagi saya untuk mengatasi padamnya listrik, ya. Khususnya karena saya pemula, saya tidak terlalu paham masalah listrik. Cuman dengan adanya alat ini saya jadi terbantu. Dan ini pun sama sekali tidak mempengaruhi instalasi listrik kita di rumah. Nah, sekian sedikit cara sederhana dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share,
komen, dan subscribe ke channel Cara Sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.